menyadari di Jakarta salah satu masalah mendasar adalah soal hunian. Hampir 50% penduduk kota ini tinggal dengan mengontrak, bukan memiliki rumah sendiri. Sementara nilai properti di Jakarta mengalami peningkatan yang amat tinggi. Di antara semua kota di Indonesia, Jakarta merupakan tempat di mana bila kita memiliki properti, maka peningkatannya sangat signifikan. Karena itu, bila separuh dari warga memiliki properti, separuh tidak punya properti, sementara kenaikan nilai properti berjalan secara signifikan, maka yang terjadi bukan warga tidak punya rumah saja, tetapi ketimpangan antara yang memiliki properti dan yang tidak memiliki properti, ketimpangan itu makin hari makin lebar. Mereka yang tidak punya properti makin tahun makin tertinggal kesejahteraannya, karena mereka tidak terbawa di dalam eskalator peningkatan harga properti. Karena itu, menyaksikan problem yang sudah menahun itu, bila pemerintah hanya menyiapkan rumah untuk disewa, maka dia memang membereskan persoalan jangka pendek. Ada rumah, ada tempat tinggal. Tetapi ketimpangan dan ketertinggalan itu tidak selesai. Kenapa? Karena yang tinggal di rumah sewa, dia tidak terbawa di dalam eskalator peningkatan nilai properti tadi. Karena itu, solusi yang harus diberikan adalah mencari terobosan agar warga yang biasanya hanya menyewa tapi bisa menjadi pemilik. Apa kendalanya di situ? Ternyata kendalanya bukan ketidakmampuan untuk membayar kredit bulanan, tapi kendalanya adalah ketidakmampuan untuk membayar uang muka. Karena uang muka itu mensyaratkan penabungan yang cukup panjang. Bagi mereka yang usianya masih relatif muda, baru memulai keluarga baru, belum tentu mereka punya modal untuk disimpan sebagai tabungan menjadi down payment atau DP atau uang muka. Di sini kemudian pemerintah turun tangan, menyaksikan masalah yang kalau dalam isu sosial disebut namanya ini masalah struktural. Ini bukan masalah kultural, ini masalah struktural. Ada aturan main yang membuat mereka yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk setara, tapi karena aturan, bukan karena semata-mata kemampuan. Lalu pemerintah turun tangan. Programnya adalah menawarkan skema pembiayaan di mana warga bisa membeli unit rumah tanpa menggunakan uang muka. Karena itu diistilahkan DP 0 rupiah. Ketika pertama kali ini diluncurkan, disampaikan banyak yang pesimis bahwa mana mungkin itu bisa dikerjakan. Dan apa yang terjadi? Ternyata minatnya banyak, penyelenggaraan yang memungkinkan, dan hari ini itu semua terjawab. Samawa berdiri tegak di depan kita semua. Sekarang tanggung jawab kita adalah memperluas ini. Ini adalah pembukaan, inilah awal. Dan dengan adanya program ini, maka kita berharap mereka yang dahulunya bisa tinggal tapi tak terbawa di dalam eskalator peningkatan nilai properti, mereka sekarang masuk di situ. Di Jakarta sama-sama tinggal di sini, penghasilannya sama, kerjanya sama, tapi yang satu punya rumah, yang satu sewa rumah. Setelah 10 tahun, maka nilai asetnya, nilai kekayaannya berbeda sekali. Mereka yang punya rumah terangkat karena adanya peningkatan nilai yang tadi saya sampaikan. Jadi program ini bukan sekedar menyediakan rumah hari ini, bukan hanya sekedar memberikan akses pembiayaan hari ini. Program ini adalah dalam jangka panjang membereskan ketimpangan yang ada di DKI Jakarta ini.
Karena itu saya selalu menggarisbawahi bahwa penekanan kita adalah pada aspek keadilan sosial. Karena mengapa Republik ini hadir? Republik ini hadir untuk membereskan masalah keadilan sosial. Program seperti ini adalah sebuah program dikerjakan dengan mekanisme pasar, tapi dengan tujuan sosial. Tujuan sosial tidak dikerjakan lewat subsidi-subsidi yang tidak berorientasi pasar, tidak. Secara mekanisme ini adalah mekanisme komersial, ada aturan perbankan, tetapi potret bingkai besarnya ini membereskan soal keadilan. Ini membereskan soal sosial. Itu yang biasa kalau kita sebut, kenapa kita punya Pancasila? Karena kita ingin ada keadilan sosial bagi semua. Ekonominya dikelola dengan semangat gotong royong, semangat kekeluargaan, semangat keadilan. Ini hanya terjadi, Bapak Ibu sekalian, karena kerja bersama. Karena itu izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang terlibat. Dari mulai yang menyusun gagasan awal proses ini. Ini ada teman-teman yang menyusun gagasan awal, hadir bersama kita. Yang pada masa itu banyak dikritik. Tapi memang tugas kita adalah mengecewakan. Kita ini mengecewakan orang-orang yang pesimis tentang rencana kita. Yang pesimis kecewa. Tapi tidak apa-apa, bagian kita mengecewakan yang pesimis. Dan sekalian kita, yang kedua saya ingin sampaikan apresiasi pada teman-teman di DPRD. Tanpa dukungan dari teman-teman di DPRD ini semua tidak mungkin bisa terjadi. Modal awalnya didapat dari situ. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman di DPRD. Yang kedua adalah teman-teman di SKPD, Dinas Perumahan, kemudian semua yang terkait, asisten pembangunan. Prosesnya tidak sederhana, rumit. Namanya juga memulai sesuatu yang baru. Kalau di dalam sejarah itu kita ingat membangun kota itu ada fase pertama, namanya babat alas. Babat alas itu pekerjaan yang paling rumit. Kemudian BUMD kita, dari mulai BUMD Perbankan, Bank DKI, Saranajaya, ini juga bekerja luar biasa setengah mati untuk menjelaskan, mewujudkan ini semua. Kita beri tepuk tangan untuk BUMD kita. Dan juga yang mengerjakannya, kontraktornya nih, Pak Donald, beri tepuk tangan untuk Totalindo. Kita semua melihat ini sebagai bagian dari babak baru. Kami berharap program ini nantinya lebih luas lagi. Tadi diceritakan oleh Pak Kadis betapa banyak pihak yang ingin terlibat. Saya tahu di sini ada beberapa teman-teman dari Real Estate Indonesia. Mari kita kembangkan sama-sama. Karena kebutuhan tentang perumahan ini adalah kebutuhan yang amat mendasar. Jangan sampai tidak tertunaikan dengan baik. Dan skema yang sudah kita kembangkan mudah-mudahan menjadi skema yang bisa diduplikasi di banyak tempat. Lalu kepada masyarakat yang hari ini sudah terima kunci. Kami ingin pada Bapak sekalian, mulailah tinggal di tempat ini. Kenapa diberi nama Samawa? Memang betul, ini solusi perumahan warga. Tapi nama itu pun membawa pesan bahwa yang bisa mengikuti program ini adalah mereka yang sudah menikah. Dan harapannya tempat yang sekarang diberikan, it's a house. Dan buat Anda, bangunlah a home. Jadikan rumah ini menjadi rumah yang surga bagi keluarga-keluarga yang tinggal di dalamnya. Mudah-mudahan jadi keluarga yang samawa kemudian.